Ya, selamat malam. Ini adalah ruang motor induk kapal penumpang semi kargo Sini. Kapal penumpang semi kargo legendnya Indonesia ya. Ini saya spill satu persatu permesinan di ruang motor induk ya. Jadi itu di atas itu funnel cerobong menuju ke sisi paling atas. Sedangkan ini adalah derek utama kamar mesin. Sini ada cadangan-cadangan piston maupun liner. Saya di sini sebagai masih sempat senior ya. Ini ada tangki ekspansi motor induk air tawar ya, tangki ekspansi air tawar, panel boiler. Kemudian ini adalah auxiliary boiler. Ini kita berada di dek 4 ya. Sedangkan di sana adalah tangki ekspansi motor induk kanan ya. Sedangkan ini tangki ekspansi air tawar motor induk kiri. Mari kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah ya, kita lihat di bawah. Ini di bawah ini sebelah kanan saya ini adalah motor induk kanan Yamaha MU601 6MU601 ya. Sedangkan di kiri saya adalah motor induk kiri Yamaha 6MU601. Sedangkan ini adalah tackle derek motor induk kiri. Sedangkan ini adalah derek untuk motor induk kanan. Di bawah ini kita turun ke, jadi di sini kita sudah berada di dek 2. Yang saya injak ram-raman ini adalah dek 3. Ini adalah dek 2 di mana merupakan tangki bahan bakar ya. Tangki bahan bakar untuk diesel generator di ruang sebelah atau auxiliary engine. Jadi ini jam 12 malam, kebetulan lagi ada pekerjaan penurunan trafo ya. Ini motor induk kiri, progres pekerjaan pada hari ini tanggal 30 April ya. 30 April sudah selesai untuk pengerjaan pemasangan main bearing dari nomor 1 hingga nomor 7. Sedangkan sekarang dilanjutkan dengan pemasangan ring piston sebelum pemasangan piston dan crankpin bearing. Nah, saya spill satu persatu yang ada di dek 2 ya. Ini dek 2. Ini adalah tangki oli silinder oil di sini. Ya. Nah, di sana tangki silinder oil dan ini tangki minyak hidrolik. Nah, ini gelap ya karena baru pemasangan. Ini adalah filter LO untuk motor induk kiri. Sedangkan ini ada LO cooler, namun belum selesai pengerjaan karena penggantian baru. Ini adalah air receiver untuk starting main engines port side atau air receiver untuk motor induk kiri. Nah, pompa ini adalah pompa fresh water generator ya, air tawar untuk fresh water generator. Tapi selama saya di kapal Pelni tidak pernah dioperasikan. Di sana ada scupper plug. Di sini adalah cooler air tawar suhu rendah ya, LT cooler, fresh water LT cooler. Jadi cooler low temperature. Di belakangnya adalah cooler high temperature. Jadi fresh water high temperature cooler untuk motor induk kiri. Jadi ini untuk motor induk kiri ya. Ini dek 3. Mari kita jalan lagi, kita kelilingin. Ini gelap karena memang posisi perbaikan. Progresnya cooler high temperature dan low temperature sudah selesai, tinggal LO cooler untuk motor induk kiri ya. Nah, sedangkan ini adalah gear oil tank. Jadi tangki simpan oli untuk roda gigi. Nah, ini adalah cascade tank atau tangki cascade tank atau tangki kondensat untuk
auxiliary boiler yang tadi ada di deck 4 ya. Ini sudah keropos, tapi masih bisa dipergunakan. Ini panjang video ini karena kamar mesinnya besar. Nah, sedangkan di sini masih kita bicara tentang high temperature cooler, HT cooler dan LT cooler untuk fresh water, namun belum selesai pengerjaan ya. Dan di sini ada hal baru yaitu panel. Ini panel untuk apa saya belum perhatikan ya, belum saya periksa lebih lanjut, belum saya cek terlebih dahulu. Nanti kita lihat progresnya untuk panel apa ini. Kemungkinan untuk panel untuk pompa-pompa yang ada di bawah. Panel yang di bawah mungkin dipindahin ke atas. Kita tunggu aja sampai selesai perbaikan. Nah, sedangkan di sana ini adalah air humidifier atau dryer udara ya, untuk sistem 7 bar ini biasanya. Jadi sistem yang masuk ke 7 bar tuh udaranya dikeringin di sini. Kalau sistem yang udaranya 30 bar, udaranya airnya dicerat, sedangkan kalau 7 bar, selain dicerat ada sistem pengeringnya. Ini sistem pembagi untuk sistem 7 bar ya. Nah, jika sistem sebelumnya saya itu terpisah, sedangkan di sini dia sistemnya menggunakan air reducer. Ini keran pembagi untuk high temperature dan low temperature. Ini air reservoir atau tabung penyimpanan udara starting untuk motor induk kanan. Di sini untuk LO cooler motor induk kanan belum selesai juga. Begitu juga dengan filter LO cooler. Jadi progres 30 April ya. Ini masih sama, adalah tangki silinder oil untuk motor induk kanan. Nah, kita lihat ini ya. Sedangkan ini motor induk kanan, progres terakhir masih pada persiapan pemasangan main bearing di bawah ya. Main bearing di bawah, sehingga yang lain ini hanya persiapan untuk piston dan sebagainya. Jadi progresnya lebih cepat yang motor induk kiri, karena diutamakan motor induk kiri yang pengerjaan awalnya. Setelah motor induk kiri selesai pemasangan piston dan crank pin bearing, maka dilanjutkan dengan pengerjaan di motor induk kanan. Sekarang kita berpindah ke deck 1, deck paling bawah, ruang motor induk sini. Nah, saya sudah sampai di bawah. Saya turun lagi. Nanti kita spill satu persatu lagi ya. Nah, ini motor induk kanan dilihat dari sisi deck 1 ya. Jadi ini crankshaftnya semua. Saya sengaja tidak pakai center ya, biar kelihatan normal. Ini camshaft. Camshaft posisi terbuka. Semua. Crankshaftnya masih kosongan. Belum terpasang piston maupun crank pin bearing. Sedangkan rencana progres selanjutnya di 1 Mei besok memulai dengan pemasangan main bearing, penggantian main bearing yang belum diganti. Ada yang sudah diganti, namun ada juga yang belum. Ini motor induknya ya. Hose pumpnya, full injection pumpnya sudah terpasang semua, di kiri maupun kanan ya. Di sana kita lihat. Nah, ini kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah pompa got dan balas ya, beach and balas pump. Ini di sana sistem pembagi udara, pembagi sistem pneumatik ya. Sedangkan di sini freshwater generator yang tidak pernah dipakai digunakan selama saya di sini. Di sana adalah pompa air laut untuk freshwater generator. Sedangkan ini adalah pompa LO standby. Di sini ada sistem pompa nozzle oil cooling, ada di sini. Sedangkan dua di sana adalah pompa untuk seawater cooling pump. Ini dua ini. Jadi saya sengaja nggak nyampe di sana karena kondisi kapal yang sedang belum rapi ya. Jadi saya spill satu persatu biar teman-teman bisa tahu seperti apa itu kapal-kapal Pelni dan usaha yang dilakukan agar kapal ini tetap beroperasi dengan normal ya, demi kebutuhan masyarakat. Nah, di sana ini pompa air tawar pendingin high temperature maupun low temperature. Jadi
Ini fresh water double pump ya. Jadi yang bagian atas ini adalah high temperatur, sedangkan impeller yang bawah merupakan low temperatur. Jadi satu kesatuan ini, satu pompa ini terdiri dari dua sistem pendingin, high temperatur dan low temperatur. Sedangkan di sini ini adalah thermostatic valve, penggunaan untuk sistem pendingin ya, pendingin air tawar. Dan ini adalah feed water pump, fresh water feed water boiler, untuk boiler ya. Jadi air tawar boiler itu diisi dari sini. Jadi diisap dari tangki cascade tank yang di atas tadi menuju boiler yang ada di deck 4. Di sini tadinya, sedangkan di sini bekas bocor ya kawan. Ini kebocoran yang sedang ditangani, nanti rencananya masuk ke dalam graving dock lagi karena ada kebocoran di sini, dilas dari dalam. Di sini tadinya adalah pompa pemanas awal air tawar untuk motor induk kanan, namun ya belum terpasang. Jadi ini kondisinya ya. Ini panjang video ini, masih panjang. Jadi saya dulu tahun 2022 2 bulan di sini, 2023 1 bulan di sini. Jadi saya pernah ke kapal ini, tipenya sama dengan kapal tidar saya yang dulu. Ini adalah flywheel dilanjutkan dengan flexible coupling ya, flexible coupling di sini. Kemudian gearbox, ini gearbox ya, gearbox anchor bar. Sedangkan dua pompa di sini adalah dirty oil pump dan sludge oil pump. Oke. Ini peringatan dari apa ini? PT PAL dilarang merokok di area kerja. Ini sistem propulsionnya ya. Nanti propulsionnya selanjutnya akan saya jelaskan. Ini sistem gearboxnya. Rasionya berapa nanti baru kita cek nanti ya, rasio untuk gearbox ini. Kita pindah ke motor induk kiri. Ayo. Sekarang kita pindah ke motor induk kiri. Ini ada pengerjaan pemasangan trafo ya. Halo. Ini ada pemasangan trafo. Ini motor induk kanan. Motor induk kiri seperti yang saya ceritakan tadi, progresnya pemasangan main bearing udah selesai, penggantian main bearing yang baru. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan ring piston. Ini cylinder head baru maupun rekondisi ya. Ini rekondisi nih, warna seperti ini rekondisi. Kalau baru warnanya merah biasanya. Begitupun piston, ada yang baru, ada yang bekas. Ini masih gearbox, motor induk kiri, flywheel, roda gila, full cut coupling, dan ini turning gear untuk flywheel ya, sama seperti di sebelah sana ada turning gear. Jadi tadi kita memiliki kendala dalam hal pengerjaan pemasangan piston ya, karena ada kerusakan gear di dalam sini. Di dalam sini ada gear nih yang rusak, yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga tuning gear tidak dapat dilakukan. Besok baru dilakukan pekerjaan. Kita ke sisi paling kiri. Ini turbochargernya pun masih kosongan, belum ada rotor. Begitupun di sebelah motor induk kanan ya, motor induk kiri maupun kanan, turbochargernya masih kosongan. Ini local console untuk maneuvering motor induk kiri maupun kanan ya. Jadi lokal konsolnya itu di sini, engine console lokal. Di sana si chassis atas ya. Di sini si chassis bawah. Belum tersentuh sampai sekarang. Ini masih ada pengerjaan. Ini sistem pompa nozzle cooling oil motor induk kiri, sama seperti di sebelah. Di sana adalah fire pump nomor 2 jika saya tidak salah ya. Ini yellow standby untuk
motor induk kiri. Di sana adalah seawater pump. Ini ada seawater pump untuk motor induk kiri. Nah, sedangkan di belakang di sini masih sama seperti yang kanan, adalah freshwater double pump untuk high temperature and low temperature cooling system. Freshwater cooling system ya. Sedangkan di sini harusnya ada preheater pump, namun preheater pumpnya tidak terpasang atau sengaja dilepas. Nah, kurang tahu juga kan. Nah, nanti kita lihat lagi. Sedangkan ini di belakang sini adalah pompa transfer LO transfer pump ya. Jadi ini LO transfer pump dan gear oil pump ya. Jadi gear oil pump, jadi pengisian pompa untuk gearbox ada di sini. Oh sorry, ini bukan pengisian gearbox, tapi ini gear oil pump untuk gearbox, sama seperti di sebelah sana. Di sana ada gear oil pump juga. Di sana tadi bukan sludge and LO dan dirty oil pump, tapi dirty oil pump dan gear oil pump, gearbox, untuk gearbox oil pump ya. Jadi pompa ini, salah satu pompa yang ini, gear oil pump ini untuk pompa gearbox standby atau auto gearbox standby saat pelumasan awal sebelum putaran mencapai melebihi sekitar 300 rpm baru otomatis mati ya. Jadi sekian dulu untuk kamar mesin di kapal penumpang semi kargo Umsini, yang merupakan kapal tertua. Yang menariknya itu tahun 2022 saya kesini sebagai masinis 3 junior selama 2 bulan. Kemudian 2023 itu sempat diplot menjadi masinis 3 senior selama 1 bulan. Namun saat ini tahun 2026 saya kembali lagi menjadi masinis 4 senior selama 1 bulan.